Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrul Hanif. Saya dari kelas 3 Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi dengan NIM 240101121. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas ujian akhir semester, yaitu dengan berupa menganalisis tentang 3 studi kasus. Studi kasus yang pertama ini di sini saya akan memberikan satu kesimpulan, yaitu rencana strategis pemberdayaan masjid yang berisi tentang hasil analisis saya dan juga program-program yang akan saya laksanakan ketika menjalankan rencana tersebut. Nah, dari hasil analisis saya terdapat 4 poin, yaitu ada masjid yang begitu strategis tetapi hanya ramai pada saat sholat Jumat dan sholat wajib. Selanjutnya ada minimnya kegiatan kajian dan pembinaan, dan juga ada pemuda yang berada di sekitaran masjid tersebut lebih sering nongkrong di warung kopi serta belum memiliki program kesehatan dan pendidikan. Rencana strategis pemberdayaan saya yang pertama ada dimensi religius spiritual. Nah, program utamanya yaitu tentang kajian keagamaan mingguan dengan tema yang aktual. Selanjutnya ada program tahsin, Al-Quran berjenjang, ceramah motivasi spiritual bulanan, pengajian lintas generasi. Nah, ada pula indikator keberhasilannya, yaitu untuk meningkatkan jumlah jamaah dan juga pemahaman keagamaan yang lebih mendalam di kalangan masyarakat sekitaran masjid tersebut. Juga antusiasme masyarakat yang meningkat dalam kegiatan rohani. Nah, untuk rencana strategis yang kedua yaitu program kesehatan rohani dan jasmani. Ada 2 poin utama, yaitu program kesehatan dan indikator keberhasilan. Program kesehatan ini berisi tentang posko kesehatan gratis sebulan sekali. Lalu ada pemeriksaan kesehatan berkala, konsultasi kesehatan mental, senam pagi atau olahraga bersama, dan juga ada edukasi gaya hidup yang berbasis Islam. Selanjutnya ada indikator keberhasilannya. Apa saja sih? Yaitu ada 3 poin nih, yaitu ada peningkatan derajat kesehatan jamaah, ada kesadaran akan pentingnya kesehatan holistik, dan juga terbangunnya komunitas yang sehat. Nah, selanjutnya program yang akan saya laksanakan dalam rencana strategis pemberdayaan masjid yang ketiga ada pengembangan kecerdasan, yaitu tentang program pendidikan di masjid tersebut yang berisi tentang kelas bahasa Arab dan Inggris, workshop kewirausahaan, pelatihan kepemimpinan pada remaja, pada anak muda, dan juga bimbingan belajar gratis, serta diskusi intelektual bulanan, pelatihan soft skill dan hard skill masyarakat di sekitaran masjid tersebut, dan juga pemuda-pemudinya. Dan juga ada indikator keberhasilannya, yaitu meningkatkan kapasitas intelektual masyarakat dan juga pemuda-pemudinya, munculnya pemuda berprestasi, dan juga kemandirian ekonomi. Yang keempat atau yang terakhir ada peningkatan kesejahteraan. Ini berisi tentang peningkatan ekonominya, yaitu mengadakan koperasi masjid untuk modal usaha, pelatihan ekonomi kreatif, pendampingan UMKM, bazar produk komunitas, pemberian modal usaha mikro, dan juga konsultasi bisnis syariah. Oke, selanjutnya untuk studi kasus yang kedua, pendidikan yang ideal dalam Islam. Nah, ada analisis kasus tentang Ustadz Hasan nih, yaitu ada problematika, yaitu Ustadz Hasan ini menggunakan gaya mengajar yang keras. Yang kedua, kurangnya pendekatan emosional dengan siswa takut bertanya.
terus belum membentuk akhlak mulia secara optimal. Itu analisis yang saya temukan dari studi kasus yang kedua. Ini juga saya akan memaparkan prinsip-prinsip seorang pendidik dalam agama Islam, yaitu dengan cara menyampaikan rasa kasih sayang, lemah lembut dalam mendidik, dalam memberikan pelajaran atau hal yang kita ajarkan, maupun itu hal agama, pendidikan agama, dan juga pendidikan dari agama. Yang kedua ada keteladanan nih, yaitu menjadi contoh nyata. Kalau dalam peribahasa itu guru itu digugu dan ditiru. Jadi kita sebagai guru harus menjadi teladan murid kita. Selanjutnya ada pemahaman peserta didik, yaitu memahami karakteristik individual, yaitu dengan memahami karakteristik dari setiap siswa mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memahami karakteristik dari siswa yang begitu banyaknya untuk memahami satu-satu dari mereka. Tapi kita sebagai seorang guru harus mempunyai kemampuan untuk memahami karakteristik peserta didik. Yang keempat ada kritis, yaitu mendorong pemikiran yang terbuka. Selanjutnya ada toleran, yaitu dengan menghargai perbedaan, menghargai pendapat. Ada strategi praktis perbaikan. Yang pertama ada pendekatan emosional, kedua metode pembelajaran, dan yang ketiga menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, di pendekatan emosional ini berisi tentang menjadwalkan konsultasi pribadi. Yang kedua, gunakan metode storytelling, tunjukkan perhatian personal, ciptakan ruang dialog yang terbuka. Selanjutnya ada metode pembelajaran, diskusi interaktif, sistem reward untuk partisipasi. Yang ketiga ada studi kasus kontekstual, problem based learning, dan refleksi personal. Di poin yang ketiga ini yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif. Ada aturan kelas yang disepakati oleh bersama. Selanjutnya ada apresiasi positif. Yang ketiga ada variasi metode mengajar. Selanjutnya ada ciptakan zona nyaman bertanya. Selanjutnya ada praktik nilai Islam secara langsung. Itu konsep keislaman yang berisi tentang Islam rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan juga pernikahan dalam Islam. Nah, yang pertama ada Islam rahmatan lil alamin, yaitu konsep kasih sayang yang universal atau yang sangat luas. Selanjutnya ada melampaui batasan etnis dan budaya, mendahulukan perdamaian, membawa kemaslahatan global. Jadi Islam rahmatan lil alamin ini salah satu hal atau hal yang sangat begitu luas, sehingga yang bersifat global dan universal. Poin yang kedua dari konsep keislaman ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu yaitu sistem ekonomi yang berkeadilan. Nah, ekonomi syariah ini salah satu praktik yang menghindari riba. Lalu ada bagi risiko dan keuntungan yang berisi tentang instrumen mudharabah dan musyarakah. Lalu zakat sebagai instrumen kesejahteraan. Terus ada poin yang ketiga dari konsep keislaman ini yaitu pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam ini merupakan sesuatu ikatan yang sangat sakral dan suci, dengan cara melakukan ijab qabul ketika akan pernikahan, lalu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, dan juga dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang yang sangat dalam. Lalu ada prinsip kesetaraan dan juga saling melengkapi.
mengikuti. Itu mungkin pemaparan dari presentasi saya, pemaparan saya tentang hasil jawaban dan hasil analisis dari ketiga soal ujian akhir semester saya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.